Wek, wek. Cepet banget ya. Itu tuh Pak. Itu tuh Pak. Halo saudara-saudaraku tercinta. Kalian kangen gak sama Otan? Otan, kangen banget. Sudah lama kamu gak main ke sini. Lama-lama dingin juga teman. Mama, sudah ya mandinya. Kecil-kecil begini, marmoset bisa melompat setinggi hampir 5 meter loh. Mereka menggunakan kekuatan kaki belakangnya yang seperti pegas untuk memberikan daya dorong. Selamat datang di Amuntai, Kalimantan Selatan. Wek, wek. Cepet banget ya. Wih, Kak Dimas sudah sampai di Amuntai aja nih. Kalau nyebut Amuntai, Otan tebak pasti mengunjungi sobat Otan yang terkenal si Itik Alabio itu kan. Pada penasaran dong ya, seseru apa sih kakak-kakak kru liputan ketemu si Alabio di Amuntai? Ini dia tantangan dalam budidaya itik alabio, teman. Para peternak harus menggunakan sampan untuk ke lokasi itiknya. Maklum saja, itik di sini memang sengaja diternak liarkan tanpa kandang. Dalam. Tujuan utamanya tentu saja untuk mendapatkan pakan alami yang ada di sekitar rawa, seperti bekicot, ikan kecil, aneka pakan hijauan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi masyarakat Amuntai itu mempunyai tradisi yang cukup unik, terutama dalam budidaya itik alabio. Jadi mereka memanfaatkan lahan persawahan yang sedang terendam banjir ya Pak ya. Ini sekitar 81 hektar nih luasnya. Jadi ini sebenarnya sawah-sawah milik warga yang memang sudah selesai panen, dan karena sekarang banjir, jadinya itik alabionya dilepas di sini. Wah, banjir malah jadi berkah ya Kak. Meskipun sumber makanan alaminya berlimpah, tapi si itik alabio bisa tumbuh kalah cepat dibanding itik yang di kandang loh teman. Faktanya, itik yang diumbar ternyata produktivitas telur dan dagingnya justru lebih sedikit loh. Alasannya, karena nutrisi yang mereka dapat dari pakan alaminya masih kurang. Makanya para peternak di Amuntai tetap memberikan pakan tambahan agar nutrisinya terpenuhi. Coba yuk kita intip rahasia dapurnya. Wow, ternyata pakan tambahannya pakai batang sagu, teman. Masyarakat sini biasa merendam batang sagu selama beberapa hari sebelum dicacah seperti ini. Menurut penelitian, kandungan energi pada sagu lebih tinggi dibanding jagung loh. Tidak hanya kaya energi, sagu juga kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral yang pastinya baik untuk kesehatan si itik. Itik alabio merupakan hewan endemik Kalimantan Selatan, teman. Meskipun namanya itik alabio, tapi sobat Otan ini ternyata bukan berasal dari desa Alabio loh, melainkan dari desa Mamar, kecamatan Amuntai Selatan. Nama Alabio diberikan karena terdapat pasar unggas yang terkenal di desa Alabio. Itu dia itik alabionya datang. Wah, wah, wah. Kamu tahu aja sob kalau paman bawa makanan. Meski otak itik terbilang kecil, namun rupanya mereka mampu mengingat kebiasaan, bahkan mengenali paman peternaknya, teman. Hampir setiap hari paman-paman ini datang memberi makan. Kalau sampai nggak hafal sih, kebangetan banget kamu sob. Oh iya teman,
Itik alabio yang diternak liarkan ini umumnya berumur 1-5 bulan. Mereka akan diumbar sampai mereka siap untuk jadi bebek petelur. Sebagai itik unggulan, mereka mampu menghasilkan sampai 250 butir telur selama musim bertelur loh. Tidak hanya itu, itik alabio juga memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga sering dimanfaatkan sebagai itik pedaging. Ya, bisa dibilang itik alabio ini adalah unggas dwiguna, atau bisa dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Tuh lihat teman, lahap banget ya mereka. Mau sebanyak apapun makanannya, pasti mereka habiskan. Maklum saja, dalam sehari, itik butuh makanan minimal 10% dari berat badannya. Itu untuk itik atau bebek yang diternak di dalam kandang ya. Kalau diternak liar seperti ini sih pastinya mereka butuh lebih banyak makanan. Sejatinya, itik dapat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dan mencari makan. Tapi ada yang tahu nggak kenapa sih bebek bisa mengapung? Jadi begini teman, itik atau bebek memiliki kantung udara di perut yang berfungsi sebagai pelampung alami. Mereka juga memiliki bulu yang spesial karena anti basah. Bulu-bulu ini dilapisi oleh minyak sehingga mencegah air masuk ke dalam bulu. Jadi mereka akan selalu ringan. Untuk mendayung, mereka juga memiliki selaput di kakinya sebagai kemudi saat berenang. Tidak hanya itu, bahkan kalau terdesak, mereka juga mampu menyelam ke dalam air hingga beberapa detik loh. Keren maksimal. Oh iya teman, meskipun bebek memiliki sayap, bukan berarti mereka bisa terbang layaknya burung ya. Bebek memiliki bobot badan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sayapnya. Hal ini membuat bebek jadi kesulitan untuk terbang. Namun di beberapa kondisi, bebek juga mampu loh menggunakan sayapnya untuk terbang. Contohnya seperti ini nih. Keren kan? Mereka akan terbang hanya saat terdesak saja. Misal karena ancaman pemangsa ataupun tertinggal dari kawanannya. Loh, kamu bersiap terbang, Sob? Bukan ya teman, ini mereka lagi membuang sisa air yang ada di sayapnya. Tapi bisa juga sebagai tanda unjuk gigi pada pejantan lain. Ataupun pamer kemampuan untuk memikat betinanya. Duh, ternyata kamu caper juga ya Sob. Tidak mau kalau kalian sampai terluka. Walah, ternyata kalian hanya bercanda toh. Bikin Otan jantungan aja deh. Selain terkenal suka berenang, bebek atau itik ini juga sangat menyukai kebersihan loh teman. Mereka terbiasa mematuk-matuk tubuhnya untuk memastikan tidak ada kotoran tersisa. Kalau masih kotor, mereka akan kembali ke air untuk mandi deh. Lihat, cepet banget kan mandinya. Kalau dihitung, kayaknya nggak sampai 5 detik. Ayo, siapa di antara teman di rumah yang mandinya cepat kayak bebek? Awas saja ya kalau sampai nggak bersih. Hei, kamu kenapa Sob? Kenapa cara berenangmu terlihat aneh? Kamu sakit ya? Sepertinya ada yang tidak beres nih teman. Bukan apa Otan bilang. Ternyata kaki itik itu terkena jaring teman. Otan harus cari bantuan. Kebetulan ada Kak Dimas. Kak Dimas, tolong bantu selamatkan dia ya. Itu tuh Pak. Itu tuh Pak. Ini sisa apa ini Pak? Jadi memang kejadian seperti ini bisa aja terjadi nih Tan.
Karena di sini kan juga banyak orang yang hobi mancing ya Pak ya. Hobi mancing, nangkap ikan, mereka menggunakan jaring. Tapi ini karena kayak kelihatannya ini jaringnya sih udah lama ya Pak ya. Ini gimana Pak? Langsung kita lepasin aja. Wah, syukurlah. Akhirnya kamu bisa terlepas dari jeratan, Sob. Kalau terjebak di situ berlama-lama kan bisa membahayakan keselamatanmu. Wah, lucunya. Anak-anak bebek ini memang sangat menggemaskan. Otot jadi pengen deh bawa kamu pulang. Beginilah suasana di Desa Mamar, Kalimantan Selatan. Hampir setiap hari pasti ada aja kegiatan sortir anakan itik, pemberian vaksin, dan juga pengiriman. Ya, namanya juga sentra penetasan itik ala bio, jadi wajar saja kalau banyak anak itik di desa ini ya. Namun sayangnya, saat ini itik ala bio sudah semakin langka, teman. Anakan yang berwarna coklat ini adalah hasil persilangan itik ala bio dengan itik Mojosari, atau lebih dikenal dengan anakan itik MA. Sedangkan yang berwarna kuning keputihan ini adalah anak itik Peking. Memang secara ekonomi, anakan itik MA dan itik Peking lebih banyak peminatnya, teman. Selain memiliki pertumbuhan yang cepat, bobot tubuh mereka juga terbilang cukup besar. Sedangkan untuk itik ala bio murni, saat ini peminatnya sudah semakin sedikit. Hal ini dikarenakan perawatan itik ala bio yang bisa terbilang rumit. Selain harus sering diangon, ternyata itik ala bio ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Mereka akan lebih mudah stres jika kondisi cuaca sedang tidak menentu. Hal ini yang membuat masyarakat di Amuntai akhirnya lebih memilih budidaya itik jenis lainnya. Kalau semua orang sudah mulai memilih itik yang lain, terus bagaimana nasib sobat hutan si itik ala bio ini? Apakah kita masih bisa melihat mereka dalam beberapa tahun ke depan? Semua tergantung kita ya teman. Kalau kita nggak mau itik ala bio punah, kita harus tetap melestarikannya. Ngomong-ngomong, Amuntai sebagai sentra itik rupanya terkenal sampai mancanegara karena aneka olahan kulinernya, teman. Untuk membuat itik panggang, biasanya mereka akan memisahkan bagian tulang dengan dagingnya seperti ini. Kalau dilihat-lihat, daging itik ala bio ini memang sedikit ya. Hampir sebagian besar didominasi bagian kulitnya saja. Selain kaya protein, itik ala bio juga mengandung banyak energi, lemak, mineral, dan vitamin yang pastinya baik untuk kesehatan. Tapi tetap tidak boleh berlebihan ya teman. Soalnya kandungan lemak yang terkandung pada itik ala bio ini cukup tinggi. Dalam 100 gram daging terkandung 28,6 gram lemak. Hampir 2 kali lipat lemak pada daging sapi. Shh, jangan berisik teman. Kak Iya lagi syuting itu. Kak Iya sampai harus tiduran seperti itu untuk mendapatkan gambar itik ala bio dari dekat. Nanti itik ala bio itu kabur. Dia sensitif banget sama suara. Terus pelan-pelan ya. Seperti inilah di balik layar kakak-kakak kru siatan saat liputan. Itik ala bio ini rupanya sangat sensitif ya. Dia nggak suka sama kehadiran orang lain yang nggak mereka kenal. Makanya butuh kesabaran dan teknik khusus agar itik tetap tenang. Jadi kita bisa mengambil gambarnya dari dekat. Nggak cuma Kak Iye, Kak Dimas juga sampai beberapa kali jatuh loh ketika naik sampan milik warga. Namun semua itu mereka lakukan pastinya untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas untuk teman-teman